Om Swastiastu. Saya Kak Berhanti Dharma Pratiwi dengan NIM 20120111036. Hari ini saya akan mempresentasikan materi rasional pengembangan kurikulum 2013. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama, rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua ada tujuan kurikulum. Yang ketiga, kerangka dasar kurikulum 2013. Yang keempat, struktur kurikulum. Dan yang kelima, implementasi serta evaluasi kurikulum. Yang pertama, pada rasional pengembangan kurikulum 2013, ada latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013 tersebut. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal, tantangan eksternal. Adapun juga penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, dan pendalaman serta perluasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tantangan kurikulum. Tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya yang terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait dengan tantangan internal pertama, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengupayakan agar penyelenggara pendidikan dapat mencapai ke-8 standar nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan penduduk, sumber daya manusia usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi model pembangunan yang sangat luar biasa. Namun apabila sebaliknya tidak memiliki, maka pastinya akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana caranya mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif tersebut yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang melalui pendidikan agar tidak menjadi beban untuk kedepannya. Selanjutnya, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selanjutnya, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran, antara lain dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran yang berbasis tim, dari pemikiran faktual menjadi pemikiran yang lebih kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari satu arah menuju interaktif. Selanjutnya, ada penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik.
tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Kemudian, ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Untuk menjamin ketercapaian kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan dan untuk memudahkan pemantauan serta supervisi pelaksanaan pengajaran, perlu diambil langkah penguatan tata kelola antara lain dengan menyiapkan pada tingkat pusat buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Yang terakhir ada pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditetapkan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara, negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang sudah mencapai level 4, level 5, bahkan level 6. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan undang-undang tersebut, ditetapkan juga visi pendidikan tahun 2025, yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, cerdas spiritual dan cerdas sosial atau emosional dalam ranah sikap, cerdas intelektual dalam ranah pengetahuan, dan cerdas kinestetis dalam ranah keterampilan. Dengan demikian, kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum 2013. Adapun bagi bagian yang akan saya jelaskan, yang pertama itu landasan kurikulum 2013, yang kedua karakteristik kurikulum 2013, yang ketiga proses pengajaran, dan yang keempat prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan menjelaskan landasan kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Selanjutnya, landasan filosofis. Kurikulum berfungsi untuk membangun kehidupan bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan dan dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat.
Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lainnya, sekecil apapun ancaman, disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka, kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang dapat menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai suatu entitas bangsa Indonesia. Yang kedua, penyelesaian masalah dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak masih sering muncul di Indonesia. Hal ini sering terjadi pada generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Nah, beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu diorientasi dan diorganisasi kembali terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab suatu kebutuhan. Yang ketiga, berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, bahkan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Secara kasat mata, beban belajar tersebut terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Maka kurikulum pada tingkat sekolah dasar itu perlu diarahkan kembali kepada peningkatan 3 kemampuan dasar yang terpenting, yaitu baca, tulis, hitung, dan pembentukan karakter. Selanjutnya yang keempat, berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam ujian nasional, itu menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan anti korupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam suatu pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik. Yang terakhir, saat ini upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan tantangan yang memang harus dihadapi. Kurikulum juga seharusnya diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan. Selanjutnya ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan, yang termasuk standar kompetensi lulusan yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, yaitu SKL, SKL SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MK. Perancangan kurikulum berbasis kompetensi ini akan memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL tersebut.
Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Kerangka dasar kurikulum 2013 yang selanjutnya yaitu karakteristik. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat juga disebut sebagai outcomes based curriculum. Pengembangan kurikulumnya diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian juga dengan penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Adapun perancangan kompetensi untuk kurikulum 2013, yang pertama itu isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti dan lebih lanjut dalam KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Yang kelima, kompetensi inti menjadi organisator kompetensi dasar. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif. Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema, satu kelas, dan satu pelajaran. Dan yang terakhir, rancangan pelaksanaan pelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip, diantaranya yaitu yang pertama, proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, proses pembelajaran di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK atau MAK itu berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan. Yang kedua, itu ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggunya. Kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri atas kegiatan wajib dan juga pilihan. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama itu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar pelajaran. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk KD. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang keenam, kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang ketujuh, kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kesembilan, kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan. Yang ke-10, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan daerah. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan perbaiki pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum ini juga
merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten adalah sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang. Adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi kurikulum. Pada implementasi kurikulum, yang pertama ada pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan yang dilakukan atas dasar prinsip yang pertama bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Yang kedua, guru di satu kesatuan pendidikan adalah satu satuan pendidik mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Yang ketiga, pengembangan kurikulum jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Yang keempat, pelaksanaan simulasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Yang kedua, ada manajemen implementasi. Yang pertama, implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam persiapan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pembelajaran kurikulum secara nasional. Yang keempat, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Yang kelima, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir itu ada strategi implementasi kurikulum yang terdiri atas yang pertama ada pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Yang kedua, pelatihan guru, kepala sekolah dan pengawas dari tahun 2013 sampai 2016. Yang ketiga, pengembangan buku Babon dari tahun 2013 sampai 2016. Yang keempat, pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah atau budaya kerja guru, terutama untuk SMA atau MK dan SMA dan SMK atau MK, yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2013. Dan yang terakhir itu pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan. Itu dilaksanakan dari Juli 2013 sampai 2016. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi. Terima kasih dan saya tutup dengan para mesan. Om Santi.